Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta amunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian pada sore hari ini masih senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan jasmani, kekuatan rohani, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kegiatan pasca bulan Ramadan ini. Moga-moga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk kepentingan orang lain atau orang banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Karena itu tujuan daripada hidup manusia ini adalah tidak ada lain, manusia harus mengabdi, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak boleh merugi. Manusia seperti dikatakan dalam surat Al-Asr bahwasanya wal asri innal insana fi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Iman sudah otomatis itu adalah menjalankan rukun iman 1 sampai ke 6. Iman kepada Allah, dan iman yang paling terakhir termasuk adalah kita percaya terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehidupan manusia di samping beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya cukup beriman saja, tetapi manusia itu hendaknya wa amilus sholihat, harus berkarya, berguna, melakukan sesuatu kebaikan. Karena dengan melakukan satu kebaikan, manusia itu ada usaha untuk memperbaiki kehidupan sosial, memperbaiki kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ikut andil, ikut membangun, baik itu membangun pesantren, membangun masjid, membangun musola, membangun tempat sarana beribadah, membangun tempat sarana pendidikan. Karena itu semua termasuk bagian terpenting dalam usaha untuk civil society. Membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu adalah penting. Pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat kita lakukan. Jadi manusia itu ada dimensi privasi, ada dimensi sosial. Maka sungguhnya manusia itu ada yang namanya makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu otomatis segala sesuatu yang berkaitan dengan privasi pribadi, maka orang lain pun juga tidak berhak tahu. Namun manusia di samping sebagai makhluk individu atau makhluk privasi, di sini manusia adalah makhluk sosial yang harus kita perjuangkan. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ambil bagian yang terpenting. Allah pun juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya masalakum fi saqar qalu lam nakum nusallin wa lam nakum nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum nusallin. Yang pertama, saya tidak pernah menjalankan sholat, padahal sholat itu adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu hakikatnya adalah memperbaiki citra diri seseorang. Bahwasanya dengan sholat insya Allah manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.
Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan menjadi baik. Jika manusia itu amalnya sholatnya jelek, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan amal-amal yang lain. Inilah yang pertama, termasuk hakikat daripada manusia diperintah oleh Allah untuk menjalankan sholat. Maka jika sholatnya rajin, bagus, insya Allah amal yang lain pun juga akan ikut tertib. Kemudian yang kedua, dimensi sosial walam nakunut miskin, yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka sakor karena yang pertama tidak mau menjalankan sholat, yang kedua adalah karena tidak ambil bagian dari kegiatan sosial, tidak pernah melakukan memberi makan terhadap orang-orang fuqara masakin, tidak ikut andil bagian sosial, padahal kegiatan sosial itu penting. Bagaimana kehidupan tetangga kita, apakah mereka itu sudah bisa sekolah semua, apakah mereka sudah makan, apakah mereka kelaparan, apakah mereka belum menjalankan kehidupan, yaitu bagaimana mereka itu bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu perhatian, konsen kita terhadap mereka, itu bagian daripada kita ikut andil, ikut menyelamatkan kehidupan kita, ya seperti yang dikatakan Allah, qumsakum wa alikum nar. Maka memang menjaga diri kita dan keluarga kita itu bagian terpenting, tetapi juga kita harus melakukan langkah-langkah terhadap kehidupan tengah-tengah sosial kemasyarakatan. Inilah tadi yang saya sebut sebagai wa'amilus sholihat, berbuat kebajikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya maka yang ketiga adalah watawassaw bil haq, memberikan saran, memberikan nasihat terhadap kebenaran. Apa yang dilakukan oleh manusia di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah masyarakat, jika ada yang salah maka kita juga berhak untuk mengingatkan. Atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya kamu menjadi umat yang terbaik. Apakah umat yang terbaik itu adalah umat yang mampu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada sesuatu yang kurang beres, kurang tepat, kurang baik, itu kita sebagai warga tidak boleh hanya tinggal diam, tapi kita ikut ambil bagian yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat itu biar tidak menyimpang dari ajaran agama, ajaran undang-undang negara dan lain sebagainya. Karena itu maka amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Watawassaw bil haq, berwasiat terhadap kebenaran. Jadi ada tengah-tengah kehidupan masyarakat ada yang tidak beres, ada yang kurang tepat. Andil kita di mana? Usaha kita bagaimana? Itu yang diharapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Watawassaw bis sabr, di samping melakukan wasiat tentang kebenaran, maka wasiat kesabaran ini menjadi hal yang penting. Jadi hidup ini berbagai macam cobaan, godaan, ujian. Kalau segala sesuatu ini dihadapi dengan kepala panas, tidak dengan kepala dingin, maka akan timbullah sebuah permasalahan. Karena yang paling penting adalah kita harus memberikan wasiat kesabaran, baik itu menjalankan kehidupan beribadah kepada Allah, butuh juga kesabaran. Baik itu juga hidup di tengah sosial kemasyarakatan menghadapi berbagai macam tipologi masyarakat yang bermacam-macam, juga dibutuhkan dengan nilai-nilai kesabaran. Semoga Allah SWT menuntun kita ke jalan yang benar, jalan diridhoi oleh Allah SWT, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, tidak manusia yang merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.